Oke, selamat pagi, kembali lagi ke Risbua Channel. Semangat pagi, salam sehat, tetap semangat teman-teman. Kali ini kita masuk ke part 4 ya, ngobrolin terkait polisi tembak polisi antara Brigadir J, Baradae, Irjen Pol Sambo dan sang istri Ibu Putri beserta ajudan yang berinisial RR. Hari ini tepat Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 07.56. Salam dari Deli Serdang. Salam dari Risbua Channel. Ya. Kita akan membahas perkembangannya. Di part 4 ini ya, kita akan mengapresiasi ya. Kita berikan apresiasi walaupun di masyarakat itu untuk memfinalkan tersangka ini sangat lama ya. Kita tahu kalau di level udah jenderal itu bukan segampang menghukum para kopral gitu ya. Pastinya karena apa? Karena kalau di level perwira tinggi itu dia pasti punya kepentingan dan punya hubungan satu sama lain dengan perwira-perwira tinggi lainnya. Jadi itu sangat harus hati-hati untuk menentukannya. Kadang kita kalau di secara umum juga ya di masyarakat setempat kalau ada kadus, kepling itu yang bermasalah ataupun lurah camatnya pihak wali kota, bupati itu nggak sembarangan untuk menentukan karena ada pihak-pihak yang perlu dijaga. Jadi saya rasa begitu juga dalam penetapan Irjen Pol Sambo yang kita perhitungkan kurang lebih sekitar memakan waktu 20 hari baru ditetapkannya Irjen Pol Sambo sebagai tersangka. Ya. Dan itu disampaikan langsung oleh Bapak Kapolri. Ya, di minggu kedua Agustus ini yang sebelumnya tersangkaannya Baradae sekarang telah bertambah 2 lagi yaitu Brigadir RR dan Irjen Pol Sambo. Nah, kita akan lihat siapa tersangka-tersangka selanjutnya. Ya. Emang dari banyak para netizen itu selalu mengungkapkan inisial ajudannya si inisial D, tapi kemungkinan pihak kepolisian belum menemukan bukti yang akurat untuk menyatakan beliau sebagai tersangka juga. Oke. Di part 4 ini kita akan mau melihat bagaimana perkembangan para tersangka selanjutnya. Apakah ada tersangka-tersangka yang lainnya? Saya yakin di minggu ketiga Agustus ini yang paling dinanti-nantikan masyarakat itu adalah tampilnya sang Ibu Putri. Kenapa? Yang menentukan ringan beratnya hukumannya si Pak Kardin Irjen Pol Sambo nanti akan berkaitan langsung dengan pernyataan Ibu Putri. Di mana ya sekarang ini masyarakat meragukan adanya pelecehan seksual. Ya. Yang menjadi dasarnya apakah si Ibu Putri memang benar mendapatkan pelecehan seksual atau tidak? Yang bisa membuktikan itu ya si Bu Putrinya. Kalau memang ada secara fisik, mungkin kain-kain yang digunakan bisa diotopsi, cek ya. Ataupun kalau memang tidak secara fisik harus ada bukti yang menyatakan bahwasannya kejadian terjadi. Kalau terkait skenario tembak polisi sampai saat ini sudah terpecahkan ya pemirsa ya. Sudah terpecahkan bahwasanya dari pihak Kapolri juga menyatakan bahwasanya tidak ada tembak menembak, yang ada justru sang jenderal yang menembakkan dinding dan menembakkan korban beserta mengarahkan ajudannya juga menembak
korban ya, sesuai dengan yang disampaikan para pengacaranya. Nah, di minggu kedua Agustus ini, di part 4 ini yang kita nantikan adalah bagaimana kesaksian dari Ibu Putri. Apakah beliau bisa memastikan bahwasanya memang betul-betul ada pelecehan seksual? Karena kalau terkait polisi tembak polisi itu sudah terbantahkan dan sudah terpecahkan bahwasanya tidak ada. Sekarang yang mau diketahui oleh masyarakat, apakah benar adanya pelecehan seksual? Jika memang ada pelecehan seksual, akan dicek secara fisik. Kalaupun tidak secara fisik, karena kenapa? Kalau dikatakan pelecehan seksual ini ya, kita lihat juga dalam arti mengintip itu udah kena juga pelecehan seksual. Ya, bukan hanya secara fisik, ketemu fisik aja ya. Itu udah salah satu masuk pelecehan seksual. Ataupun secara ngomongan. Secara ngomongan juga itu udah termasuk secara pelecehan seksual. Jadi kita belum tahu ini pelecehan seksual yang seperti apa yang diangkat oleh Irjen Pol Sambo sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di Agustus ini kita sudah mendapatkan pernyataan yang full, yang benar, yang aktual dari Ibu Putri. Ya. Kita harapkan si Ibu Putri memberikan pernyataan yang benar sebenarnya. Sebab ini akan, kalau sekali melakukan manipulasi data, itu akan minimal 10 kali kita harus manipulasi data. Dari mana saya tahu? Karena banyak sekali saya temukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Saya juga biasa menyidik ya. Cek and recheck. Ya, kita sama seperti yang sampaikan Pak Irjen Pol Sambo, kita semua manusia penuh dengan kesalahan. Tapi kalau dalam case seperti ini, kalau kita sekali berbohong, kita harus berpikir 10 kali 10 kali 10 kali 10 lipat untuk membenarkan apa yang telah kita katakan yang tidak benar sebelumnya. Maka dari kisah ini saya pesankan kepada Bu Putri, seandainya Bu Putri, pengacaranya atau siapapun mendengarkan ini yang bisa menyampaikan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Sebab perkaranya akan sangat besar jika iya dikatakan tidak dan jika tidak dikatakan iya. Karena kasus ini sangat dikawal semua masyarakat ya. Sangat dikawal semua masyarakat, terutama emak-emak katanya. Emak-emak itu 3-4 jam satu hari katanya ngebahas ini. Sementara saya sebenarnya tidak terlalu detail sampai 3-4 jam, cuman saya memang ngikutin. Karena mungkin saya lebih dari 3-4 jam kan ya. Nah, karena saya ini kasus ini sangat tidak tahu, secara alam mengalir sendirinya. Saya ingin membuat satu rekod jejak digital terkait kasus ini. Ya. Kita harapkan jangan ada lagi rekayasa, skenario yang tidak jelas yang sebelum-sebelumnya telah dilakukan itu, yang gagal itu jangan lagi. Ya. Cukup skenario Pak Irjen Pol Sambo yang gagal. Semoga untuk keputusan kedua dari Ibu Putri, skenario yang dilakukannya jangan sampai gagal. Pesan saya, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Sebab kalau dalam melakukan kesaksian seperti ini, kalau kita sudah mengatakan iya tapi tidak, dan mengatakan tidak tapi ya, kita harus berpikir 10 kali 10 kali 10 kali 10 untuk memastikan, untuk menyatakan bahwasanya pernyataan kita yang telah kita putar balik itu untuk benar. Ya. Karena ini panjang masih penyelidikan, pengadilan lagi tingkat tinggi. Belum lagi masyarakat, belum lagi secara batin. Saya yakin dan percaya
sebagai orang Indonesia, dan terutama karena saya sebagai orang Kristen sangat prihatin akan kasus ini. Semoga dengan kasus ini kita tunjukkan bahwasanya kita memang Kristen. Ayo katakan yang sebenarnya, Tuhan Yesus itu Maha Pemaaf, Maha Pengasih. Allah Bapa itu Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Semoga Bu Putri, pengacaranya, baik dari pengacara korban, tersangka, bisa mengademkan kasus ini dan bisa selesai dengan cepat. Salam dari Risbua Channel. Semoga kita sehat-sehat semua. Semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah, hidup bahagia kitanya, dan kasus polisi tembak polisi ini bisa terselesaikan sehingga orang tua korban pun bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini, tidak merasa bertanya-tanya dan tidak kebingungan lagi. Begitu juga dari pihak kepolisian dan pengadilan nantinya. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share link kita agar Risbua Channel tetap mengudara. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Semangat pagi, salam dari Risbua Channel, salam dari Deli Serdang, Sembahe Baru.